Galuh, kamu tunggu di sini. Hati-hati, Kang. Ampun, Den. Saya hanya mau mengambil air saya, Den. Tenang, Ji, tenang. Mungkin sampean salah sangka. Saya baru masuk desa ini. Cepat tinggalkan tempat ini. Kalau Dama menguasai dan memporak-porandakan sisi desa dan penduduknya. Cepat, Den. Ki, tunggu dulu, Ki. Jangan takut. Kami akan... Galuh! Galuh. Bongo? Iya, Bongo. Kenapa kamu ada di sini? Kamu sengaja mengikuti saya? Lawang saya nyasar kok. Tadinya mau nyusul Tuan ke Sugalu. Hah? Tapi malah nyasar ke desa ini. Ayo. Ayo. Penduduk desa sini hampir semuanya pada ngungsi, Tuan. Memangnya kenapa? Katanya ada gerombolan raksasa yang menculik anak kecil dan gadis-gadis untuk dijadikan santapan mereka. Kamu tahu dari mana? Lah ya, dari penduduk desa sini yang mengungsi ke desa sebelah. Saya ragu. Apakah di atas bumi ini benar-benar ada raksasa? Lo bener ada, wong saya melihat sendiri kok. Kamu jangan mengada-ngada, oh. Sungguh, Tuan, sungguh.
jangan-jangan Galuh diculik mereka. Hah? Galuh ikut, Tuan? Iya. Tiba-tiba dia menghilang. Waktu saya suruh tunggu di tengah desa kosong itu. Oh, itu namanya Desa Gayam. Semua penduduk pada ngungsi. Setelah raksasa-raksasa itu menyerbu. Kalau Tuan ingin keterangan lebih jelas, besok kita ke rumah Ki Slimpet. Ada barangkali 40 pemuda yang jadi korban. Waktu seluruh penduduk desa memberikan perlawanan. Silakan. Tapi Kaladama atau raksasa jahat itu sungguh sangat sakti. Siapa sebenarnya mereka, Ki? Mereka mengaku keturunan Dewata Cengkar, penghuni asli bumi Jawa, sebelum diserbu oleh pengikut Aji Saka dari seberang. Sebaiknya Kisana tidak usah pergi. Saya harus membebaskan kakak seperguruan saya. Kemungkinan dia diculik mereka waktu kami singgah di Desa Gayam. Oh, jadi kakak seperguruan Kisana seorang gadis? Iya. Ada seorang wanita tua yang berhasil melarikan diri dari sarang mereka. Dia menceritakan bahwa mereka membutuhkan darah gadis yang cocok untuk menghidupkan kembali dewa mereka. Dewa? Iya, katanya begitu. Darah gadis itu digunakan untuk penjelmaan Sang Betara. Tapi sampai saat ini belum ada yang cocok. Kalau begitu saya pamit dulu, Ki. Terima kasih. Lebih baik Kisanak tidak usah pergi. Mereka sangat kejam dan masih seperti binatang buas. Memakan korbannya mentah-mentah. Terima kasih atas semua keterangannya, Ki. Hati-hati. Ayo, Ngo. Hah? Ayo. Berangnya? Sudah, bawa. Oh, Sabar. Sabar. Kami tidak punya salah apa-apa. Bahkan kami tidak pernah ada urusan dengan kalian. Bangsa punya kesalahan abadi kepada kami. Kalian telah menduduki semua tanah milik nenek moyang kami di seluruh bumi Jawa ini. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini. Saya asli penduduk negeri ini. Kalian yang tiba-tiba muncul dan mengacaukan negeri kalian damai. Manusia, jangan putar balikan kenyataan. Aji Saka telah menipu junjunganku Dewata Cengkar dengan meminta tanah lebar ikat kepala. Tapi ikat kepala itu penuh dengan sihir. Sehingga seluruh tanah Jawa ini terbuka oleh kecintaan kakek moyang kalian. Ikuti budaya. Tangkap mereka. Katakan kepada mereka bahwa kamu sanggup menghidupkan Dewata Cengkar.
benar tujuan kalian menangkap garis-garis itu untuk menghidupkan kembali raja kalian. Betul begitu? Kalau betul, kamu mau apa? Bagaimana kalau saya mampu menghidupkan beliau kembali? Saya apa lagi yang akan dilakukan? Saya tidak akan menipu. Dewa tak Kencal akan bangkit kembali. Tapi kalian harus membebaskan semua tawanan. Kalau setuju, sekarang juga akan saya lakukan. Kalau mereka setuju, langsung kamu lakukan gerakan-gerakan tangan. Seperti dalam upacara, aku yang akan membuat Aku hidupkan dulu kursi Dewa dan Kencal. Baru semua tawanan akan kubebaskan. Baik. Kenapa kalian bangunkan aku? Hah? Kami sangat merindukan Gusti. Kami butuh perlindungan Gusti Prabu. Sejak Gusti mencepur ke Laut Kidul, kami kehilangan pegangan. Kami kehilangan pimpinan. Hei! Aku telah menghidupkan kembali pimpinan kalian. Sekarang aku menuntut janji kalian. Bebaskan semua tawanan. Mereka menuntut kebebasan Gusti Prabu. Bebaskan mereka. Tidak ada satupun rakyatku yang boleh berbohong dan mengingkari janji. Maaf, Sang Prabu. Kami minta kebijakan Gusti. Supaya rakyat Gusti tidak lagi mengganggu kami. Selama ini kalian mengganggu kehidupan rakyatku. Kalian mendakwa masyarakat kami sebagai pemakan orang, tidak punya tata krama, bahkan tega-teganya kalian menempatkan kami sebagai jenis cecemeh, sehingga kalian merasa berhak untuk meminggirkan kami, mengusir kami. Pergi kalian dari sini, cepat sebelum amarahku datang. Tapi Gusti harus berjanji. Melarang rakyat Gusti mengganggu rakyat kami. Itulah kritikan Aji Jaka. Menyuruh kami berjanji, tapi kalian sendiri tidak pernah mau berjanji. Pergi kalian, kami tidak akan mengusir kalian lagi. Cepat Tuan, kalau pingsan. Bebaskan tawananmu. Cepat.
Galuh. Rakyatku, kalian sudah dengar janjiku kepada rakyat Adhisyaka untuk tidak lagi mengganggu mereka. Minta kalian menaati janji itu. Tapi Gusti Prabu, mereka semakin merangsek daerah kita. Mereka membuka hutan untuk tanah pertanian. Sementara kita sudah semakin terpojok. Tanah kita semakin habis. Itu suratan yang harus kita terima. Di mana yang pandai menipu yang bodoh, yang kuat menghancurkan yang lemah, yang banyak mengusir yang sedikit. Pemilik tanah air tersingkir menjadi makhluk asing di negerinya. Bahkan dijadikan tontonan kebodohan. Gusti, di seluruh bumi ini. Tidak hanya di bumi ini, di mana-mana, di benua tempat tenggelamnya matahari, juga di seberang selatan timur Nusa Jawa. Sekarang, berangkatlah kalian ke tempat asal. Biarkan aku di sini. Aku akan menghadap Yang Agung, memohon keadilan. Berangkatlah. Baik, Gusti Prabu. manusia licik itu. Dasar makhluk goblok. Kurang ajar.
aku mau menolong kalian. Bila kalian mau. Apa maksudmu? Rajamu Dewata Cengkar telah bersumpah atas nama kalian untuk tidak mengganggu kaum manusia, keturunan Ajisyaka. Padahal kalian telah ditindas mereka selama berabad-abad. Itu tipu daya yang dilakukan keturunan Ajisyaka. Yang penting bagi kami, keturunan terakhir bangsa kami bisa melihat kembali sosok Gusti Prabu, junjungan nenek moyang kami. Buat apa? Kalau nasib kalian tidak berubah, tidak lama lagi kalian akan habis digerogoti penyakit dan kurang makan. Karena tanah kalian semakin habis dicapuk manusia-manusia serakah itu. Apa maumu sebenarnya? Hah? Aku yakin kamu bukan dari bangsa manusia. Aku siluman serigala. Yang paling penting kalian ketahui, aku punya dendam kepada manusia yang telah membunuh ketiga putriku. Sehingga aku punya alasan untuk menghancurkan mereka. Lalu apa kepentingannya dengan kami? Dengar. Aku akan membantumu melampiaskan dendam kepada seluruh keturunan Ajisyaka itu. Aku akan memimpin kalian untuk memulai kehidupan baru. Mengambil kembali hak kalian. Membebaskan tenung Ajisyaka yang menimpa rakyat kalian. Tenung? Buat apa mereka melakukan itu? Supaya seluruh alam nyata dikuasai sepenuhnya oleh bangsa manusia yang serakah dan sangat subur memiliki keturunan. Dan dengan menghilangkan masyarakat kalian dari dunia nyata, mereka akan menutupi dosa dan kejahatan mereka kepada bangsa kalian. Bagaimana? Kalian mau menjadi pengikutku? Selain melampiaskan dendam, apa untungnya bagi kami? Oh, banyak. Paling tidak kalian jadi punya pemimpin. Tapi kami sudah punya raja. Karena Gusti Prabu Dewata Cengkar telah kembali hidup. Rajamu tidak mungkin bisa memimpinmu. Karena dia hanya bayangan. Dan dia hanya ciptaan. Sedangkan aku adalah nyata. Punya nyawa. Punya tenaga dan punya marah. Dan hanya dengan marah, maka dendam kalian akan terlampiaskan. Bagaimana? Bebaskan kami. Boleh. Tapi kalian harus bersumpah setia menjadi anak buahku. Kami bersumpah. Ikut aku. Sebelum kejadian itu, mungkin orang desa sini pernah melakukan sesuatu yang mengusik kehidupan mereka? Saya tidak pernah mendengar laporan seperti itu. Ki Beke, memang ada kejadian yang agak aneh, Ki Beke. Saya masih ingat munculnya makhluk-makhluk menakutkan itu. Setelah si Bolem, anaknya Ki Condang, memindahkan batu lingga. Ki, tunggu dulu. Batu lingga yang mana? Di desa kita kan banyak batu lingga. Yang ada di tengah sawah Ki Condang. Sejak itu, si Bolem jadi gila. Dan tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyerbu desa. Mungkin ada kaitannya. Jangan-jangan lingga itu adalah penutup sebuah kutuk atau tenung. Dan ketika penutup itu dibuka, maka terbebaslah mereka dari kutukan. Waktu saya masih anak-anak, sering mendengar orang-orang tua bercerita bahwa desa kita ini dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 membentuk bintang kalau tiap lingga dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Sementara lingga yang ke-11 sebagai titik pusat yang berada di tengah bintang. Mungkin batu yang berada di tengah bintang itu yang telah dipindahkan Bolem. Dan itu adalah pintu penutup kutukan. Terus terang saya makin tertarik dengan makhluk-makhluk berwujud seperti raksasa itu. Jangan-jangan cerita tentang Ajisyaka itu memang benar adanya. Dan mereka adalah penduduk asli dari masa Jawa ini. Lalu, kita ini? Pendatang.
Rakyat Ajisyaka entah dari mana asalnya. Lihat kota di sana. Itu adalah kota Raja Malwapati. Rajanya masih keturunan Ajisaka. Musuh utama dari Dewata Cengkar. Sekaligus dia adalah musuhku. Rajanya juga musuh Tuan? Iya. Dia dan patinya bernama Batik Madrim. Telah membunuh ketiga putri kesayanganku. Itulah watak busuk manusia. Mereka tidak segan-segan membunuh kalau kepentingannya merasa terganggu. Itu juga yang dilakukan mereka terhadap Dewata Cengkar. Mereka tahu tanah Jawa sangat subur dan kaya akan emas. Sementara di negeri asal Ajisaka sangat miskin dan selalu berkecamuk peperangan. Apa rencana kita, Tuan? Balas kekejaman mereka dengan kekejaman yang setimpal. Kita pancing Batik Madrim dan Angling Dharma keluar dari istana. Selalu merinding kalau mendengar rolongan ajak seperti itu. Aku juga begitu. Kita tunggu sampai Angling Dharma dan Batik Madrim muncul. Serangan kita malam ini hanya sekedar peringatan. Besok akan kita hajar lagi. Sampai seluruh negeri ini disikam rasa takut. Aku ingin membuat Angling Dharma dan Batik Madrim menjadi mumet. Sebelum mereka kita bunuh. Yang wajahnya seperti serigala berteriak-teriak menuntut balas kematian 3 putrinya. Sementara yang lain seperti kaum Denawa yang bersenjata kapal dan gada kayu. Jangan bertindak sembarangan dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Tunggu perintahku. Sebab kita belum tahu siapa sebenarnya mereka. Bawa orang ini ke balai pengobatan. Aku akan meriksa ke sana. Ya. Salah satu dari mereka yang berwajah serigala
sesumbar untuk menuntut balas kematian 3 putrinya, Dinda Prabu. Tapi bagaimana dengan manusia raksasa yang juga ikut merusak rumah penduduk dan membunuh penghuninya? Apakah mereka juga dari kekuatan siluman serigala? Terus terang, baru kali ini saya mendengar bahwa kaum Denawa itu benar-benar ada. Selama ini saya hanya mendengar cerita itu dari orang-orang tua saja. Iya, Gusti. Kalau begitu, hamba mohon izin mempersiapkan pasukan untuk siaga penuh menjaga Kutaraja, Gusti Prabu. Iya, bagus. Kita harus lebih hati-hati, Katiwanda. Yang paling penting lagi, kita harus segera tahu siapa sebenarnya mereka. Dugaan pertama seperti kata Kandapati. Kemungkinan masih ada kaitan dengan 3 wanita siluman serigala yang pernah kami binasakan karena menculik permaisuriku. Tentang manusia raksasa itu. Anggap saja mereka sebagai anak buah siluman serigala itu. Dan yang jelas, mereka adalah satu komplotan. Kalau begitu, aku dan Kakang Batik Madrim akan menyelidiki secara seksama. Untuk sementara, tempatkan saja para prajurit di seluruh pelosok. Dan di setiap tempat penjagaan harus ada kentongan. Iya, kalau seluruh kentongan di setiap sudut kota raja berbunyi, pasti mereka akan kebingungan. Untuk kemudian melarikan diri. Tapi kalian harus ingat, kalian tidak boleh bertindak dahulu sebelum ada perintah dari saya atau langsung dari Gusti Prabu. Kalian mengerti? Kakang Batik, untuk selanjutnya kita harus tapi mereka sepertinya belum melakukan sesuatu.
adalah Balawitana. Cukup. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Ada apa? Katiwasan Gusti. Makhluk-makhluk raksasa dan yang seorang berwajah serigala tiba-tiba muncul dan menyerang kami. Semuanya habis, Gusti. Lari kemana mereka? Menghilang, Gusti Patih. Mereka hilang di bawah pohon itu. Celaka. Ini bukan ilmu halimun biasa. Kakang Madrim pasti akan sulit untuk menemukan mereka. Maaf, Gusti Prabu. Saya tidak bisa menemukan mereka. Bahkan saya sempat menanyakan kepada Raja Gandarwa, penguasa alam halus di alas wingit. Dan dia mengatakan tidak ada makhluk lain yang bersembunyi di alam mereka. Sebenarnya, apa tujuan mereka mengacaukan negeri kita? Yang masih menjadi pertanyaan bagi saya adalah makhluk raksasa itu. Apa hubungannya dengan siluman serigala? Manusia serigala ini lebih sakti dibandingkan dengan manusia serigala yang pernah kita kalahkan dulu, Gusti Prabu. Sementara para denawa belum bisa kita ukur kesaktiannya, termasuk kemampuannya yang bisa menghilang, Gusti Prabu. Pasti mereka mempunyai rencana lain lagi yang lebih membahayakan. Hampir setiap hari ada yang kecurian kerbau, Nak. Sudah 4 ekor yang hilang. Apa tidak ada ronda, Mbok? Ada, tapi sayang malingnya belum tertangkap. Malahan 2 orang tukang ronda pun juga ikut hilang. Mungkin kerbau dan peronda itu dimakan macan, Mbok. Kalau dimakan macan kan ada bekas darahnya, toh? Ini tidak ada. Dan di sekitar hutan desa ini sepertinya tidak ada macan. Orang-orang yang mencari kayu bakar belum pernah ada yang melihatnya. Apa sudah dilaporkan ke Kota Raja? Desa ini termasuk kawasan Malapati kan, Mbok? Betul. Tapi kabarnya di Kota Raja sendiri sedang ada huru-hara. Sama, Mbok. Ngoh, ada orang bicara penting kok ganggu? Lapar. Sudah, Galuh. Oh ya, Mbok. Beritanya ada huru-hara apa, Mbok? Penduduk Kota Raja diserang siluman serigala dan raksasa-raksasa. Jangan-jangan rakyat Dewata Cengkar lagi, Kakang. Tapi apa hubungannya dengan siluman serigala? Sendirian. Loh, saya kan hanya melakukan pengintaian. Pokoknya aku harus ikut. Loh, kali ini saja. Galuh, aku minta pengertian kamu. Kalau kita pergi berdua, lalu ternyata musuh kita Sakti Mandraguna.
Aku takut kita bisa mati sia-sia. Apalagi kalau benar ternyata pencurinya para Kaladama. Kita bisa mati sia-sia. Apalagi kalau pencuri itu Kaladama. Loh. Kalau terjadi apa-apa dengan diri saya, kamu bisa segera minta tolong kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya? Bagaimana saya bisa tahu? Kakang selamat atau tidak? Begini. Kalau sampai pagi aku belum kembali, berarti aku mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Kamu segera pergi bersama Bongo ke Malopati. Ya? Bagaimana, Kang? Aman, Kang. Sebelah sana bagaimana? Aman. Ya, suasana begini ya aman-aman saja. Beritahu teman-teman. Iya. Itu dia malingnya. Ayo kita kejar. Itu dia malingnya. Ayo, Kang. Ayo. Maling! 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 Mana? Di sana. Ayo. Liwa, bangun Liwa. Guru, bangunlah. Agaknya Kaladama pengikut Dewata Tengkar itu akan susah dikalahkan. Mereka memiliki ajian-ajian yang sangat langka. Pasti mereka akan membuat kerusakan di negeri ini, Guru. Saya harus segera memberitahu Gusti Prabu Angling Dharma. Beliau sudah tahu. Bagaimana cara mengalahkan mereka, Guru? Saya pernah mendengar ada ajian yang mampu memindahkan salah satu indera ke dalam bayangannya sendiri. Saya menduga mereka memindahkan rasa sakit ke bayangannya. Jadi? Mungkin kalau yang kamu lukai bayangannya, dia akan merasa sakit. Satu lagi ingin saya ketahui, Guru. Apakah ilmu menembus alam maya itu bisa dikalahkan? Terus terang, saya kurang tahu, Suliwa. Itu ilmu yang sudah sangat kuno. Tidak ada seorang pendekar pun yang memiliki ilmu itu. Kalau ilmu halimun biasa, banyak yang menguasai. Sudahlah, Liwa. Kamu kembali ke Padepokan. Cucuku Galuh Parwati sangat mencemaskan kamu. Saya akan muncul sewaktu-waktu kau membutuhkan. Baik.
tergeletak di dekat ronda yang juga jadi korban. Ada yang melihat Kisanak ini menginap di rumah Mbok Randu, maka kami bawa kemari. Iya, terima kasih Kisanak. Iya, permisi. Iya. Noh, tolong ambilkan bakso. Iya, iya. Cepat. Iya. Kenapa Nini? Saya kan sudah melarang tidak usah ikut-ikutan. Maling Kerbo itu bukan orang biasa, tapi bangsa lembut. Mbok, tolong buatkan rebusan daun sirih, Mbok. Iya, iya. Membawa saya kemari. Bukan. Penduduk desa ini, mereka juga mengangkut lebih dari 5 orang korban. Kita harus segera ke Malapati, Roh. Gusti Prabu harus segera diberitahu. Iya, benar Kakang. Saya yakin para Kaladama itu yang telah melakukan kekacauan di Malapati. Bukankah mereka sudah berjanji kepada Prabu Dewata Cengkar untuk tidak mengganggu manusia lagi? Iya. Tapi saya curiga, siluman serigala itulah yang telah mempengaruhi makhluk yang sangat polos dan sangat jujur itu. Semuanya serba aneh, Kakang. Besok kita berangkat. Matamu itu di mana? Apa yang abrak? Ini dia. Ini apa tadi? Sudah. Benar-benar berubah, Kakang. Sepertinya mereka sedang dicekam ketakutan. Iya. Barang siapa yang melewati batas kota ini dengan niat jahat, maka dia akan hancur. Kalau dia manusia, maka dia akan hancur menjadi debu. Kalau dia lelembut, dia akan musnah menjadi udara. Dan kalau siluman, maka dia akan kembali ke asalnya. Om Dewa Ganapati Ganapati Om Dewa Ganapati Ganapati Swaha. Itu suaranya, Kakak. Dari arah timur. Iya.
Aku akan menuntut balas atas kematian ketiga putri. Serang bayangannya, Gusti. Gusti Prabu, kenapa tidak dikejar saja? Dikejar kemana? Mereka pergi ke alam maya. Kakang Batik Madrim pernah mengejar mereka menembus alam maya. Tapi mereka tidak ada di sana. Bagaimana pendapat Kakang Batik Madrim? Maaf Gusti Prabu. Sebaiknya kita kembali ke dalam sari dan kita rundingkan di sana. Baiklah. Kita harus balas kekalahan ini. Besok ke Datun Malwapati. Kita ratakan dengan tanah. Dia pesawat. Kami tidak ada urusan dengan negeri Malwapati. Itu urusanmu sendiri. Tapi ini juga urusan kalian. Karena Prabu Anglingdang adalah keturunan Ajisaka. Gusti Prabu Dewata Cengkar kepada kita karena kita telah menyalahi sumpah dan janji. Kalian telah melanggar sumpah. Bukankah kalian telah bersumpah untuk kembali ke negeri sendiri? Dan tidak akan lagi mengganggu keturunan Ajisaka. Kembalilah lewat pintu keluarmu. Karena itu satu-satunya jalan dewa. Ketika pertama kali nenek moyang kalian dengan tulus memasukinya. Besok, pada Chandra Purnama, aku akan mengantar kalian ke sana. Baik, Gusti Prabu.
Sekali lagi kau berani menghina junjungan kami, tubuhmu akan kami rencah sampai hancur, kawan anak. Saya sudah menemukan persembunyian mereka, Suliwa. Dalam goa, dekat desa di mana kamu menginap kemarin. Apa mungkin mereka bisa dikalahkan, Guru? Kamu sudah berhasil mengalahkan mereka, Suliwa. Kaladama itu menjadi takut. Ketika kamu dan Patih Batik Madrim mampu melukai mereka. Dan saya lihat salah satu dari Kaladama yang ditusuk Batik Madrim menderita luka sangat parah. Tapi belum tentu mereka mau menyerah, Guru. Sewaktu-waktu mereka pasti akan membuat kekacauan yang lebih keras lagi, Guru. Kalau begitu, mereka harus dikembalikan ke alamnya. Ke negeri yang sudah mereka tempati selama beribu-ribu tahun. Mungkin akan mampu menggiring mereka masuk lewat pintu lingga di desa Gayam. Masalahnya, siapa yang mampu menutup batu lingga itu ke pintu masuknya? Saya akan sampaikan kepada Gusti Prabu. Pergilah ke Tilem Sari. Mereka juga sedang menunggu kedatanganmu. Aku pergi dulu, Suliwa. Baik, Guru. Tuan sudah ditunggu Gusti Prabu dan Gusti Patih. Di serambi belakang Tilem Sari Raja. Iya, saya segera ke sana. Saya permisi, Tuan. Menurut Guru, kaum Kaladama itu harus dikembalikan ke alam mereka. Dan pintu keluar masuk dari alam tersebut berada di desa Gayam. Kalau semua itu bisa menghentikan gangguan mereka kepada rakyat Malwapati, aku sangat setuju sekali. Masalahnya, siapa yang akan menutupkan batu lingga yang sangat besar itu ke lubang pintu itu, Gusti? Maksudmu, lubang pintu keluar masuk itu harus disumbat dengan batu lingga? Benar, Gusti Prabu. Dan menurut Guru, sebaiknya Gusti Prabu lah yang melakukannya. Karena mereka mengira bahwa Gusti Prabu adalah keturunan Adisaka yang telah mengusir mereka dari bumi Jawa ini. Rupanya ada persamaan dendam mereka dengan siluman serigala. Betul, Gusti. Sebenarnya Kaladama itu makhluk polos dan sangat jujur. Mereka tidak kenal kebohongan. Mungkin siluman serigala itu yang telah menyebarkan cerita bohong. Memfitnah Gusti, sehingga Kaladama itu terpengaruh membenci Gusti Prabu. Iya, itu masuk akal. Tapi yang ingin saya tahu, dari mana Pangeran Suryapati tahu bahwa pintu masuk itu ada di pinggir sawah di desa Gayam? Gusti Prabu, salah seorang penduduk desa itu yang bercerita. Menurut Ki Bekal, dari dulu sudah ada cerita desa Gayam itu dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 akan membentuk sebuah bintang jika dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Itu bintang lingga yang kamu ceritakan, Galuh. Lihat. Iya, betul Gusti Prabu. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 11. Dan membentuk gugusan bintang. Betul. Ya. Oh, itu rupanya. Yang di tengah itulah yang dibongkar anak si Bolem. Kang! Wong aku lewat, Kang. Itu.
Mana Wong Agungnya, Kang? Mana kok Wong Agungnya? Mana? Itu. Mustahil. Kalau Wong Agung mau datang ke desa kita. Kalau wanita desa kita cantik-cantik, mungkin. Arah kemana mereka tadi ya? Ke rumah Ki Beke. Bersihkan rumah dekat Batu Lingga yang dipindahkan oleh... siapa namanya? Si Bolem. Iya. Gusti Prabu Angling Dharma dan Gusti Patih Batik Madrim akan mengembalikan para kaladama itu ke alamnya. Karena upacaranya akan diadakan nanti malam. Maka rumah si Bolem itu bisa untuk istirahat sambil menunggu waktu. Rumah Bolem dekat dari sini. Dekat, Gusti. Lakukan upacara buka pintu. Baik, Gusti. Ayo. Jangan masuk dulu. Sebelum aku selesai bersemedi. Nah, mulailah. Cepat, Suliwa. Mereka sudah mengadakan upacara. Baik, Guru. Gusti Prabu, mereka sudah siap. Mari kita. Ayo. Sekarang. Kalian, ulanglah satu demi satu. Ke lubang itu.